Ketika sampai baginda Sayyidina Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, datanglah seorang perempuan menyerahkan anak laki-lakinya yang masih kecil. Titelnya bukan doktor, bukan profesor. Titelnya tak didapat dengan sekolah menulis disertasi skripsi. Titelnya radhiyallahu anhu. Allah meridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu channel Pahala Kecil ini menjadi besar dengan tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Terima kasih. Hadis yang kita kaji malam ini disebutkan dalam kitab Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, selalu diringkas dengan Sahih Muslim. Gurunya bernama Muhammad Ibnu Ibrahim Ismail Ibnu Ibrahim Ibnul Mughirah Ibnul Bardizbah Al-Bukhari. Bukhari meninggal tahun 256. Imam Ahmad bin Hanbal gurunya meninggal tahun 241. Sedangkan murid dari Imam Al-Bukhari yaitu Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi meninggal tahun 261 Hijrah. Meninggal sudah lama, tapi kita kaji hadisnya malam ini. Mengalir ke makamnya bagaikan tetesan embun di tengah gurun pasir. Idza matal insan, manusia mati, inqata'a, putus. Yang dulu rajin salat duha, putus. Yang dulu rajin berzikir, putus. Yang dulu rajin baca Quran, putus. Tapi ada yang tak putus. Andai dapat waladun salihun, andai dapat ilmun yuntafa'u bih. Sudah 1200 tahun lebih Imam Muslim meninggal, tapi sampai malam ini setiap negeri pasti ada menyebut hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Di kertas berbagai bahasa, HR Muslim, hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ketika sampai baginda Sayyidina Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, datanglah seorang perempuan menyerahkan anak laki-lakinya yang masih kecil. Aku tak kaya seperti mereka. Mereka yang kaya memberikan tanah, Bani Najjar. Mereka yang kaya memberikan onta, Sa'ad ibn Rabi'. Mereka yang kaya memberikan kebun korma, Abu Dihdah, Abu Talhah. Aku perempuan yang susah, tak ada apa-apa. Tapi aku tak ingin tercatat sebagai orang mati tak pernah memberikan apa-apa kepada Nabi. Maka inilah anak laki-lakiku. Jadikanlah dia pembantumu, mengambilkan air wudukmu, ikram, memuliakanmu. Aku ingin dicatat sebagai malaikat orang yang pernah berjasa dalam kehidupan dakwahmu ya Rasulullah. Ambillah anakku ini, doakan dia ya Rasulullah. Maka Nabi mengambil anak kecil itu dan mendoakannya, Allahumma akfir malahu wa waladahu. Banyakkan anaknya, banyakkan hartanya ya Allah. Allahumma akfir malahu, banyakkan hartanya supaya dia bisa menolong dakwah Allah, agama Allah, risalah Rasulullah. Wa akthir wa waladahu, banyakkan anaknya supaya bisa berdakwah di atas muka bumi Allah. Inni mukafirum bikum bainal umam, nanti di akhirat aku orang paling bangga di antara umat, karena umat ini banyak, karena anak cucu kamu yang beriman. Allah kabulkan doa itu. Anak kecil itu bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Dihitung ketika dia sebelum meninggal, anak cucunya lebih 100 orang. Yang lain bertanam kebunnya panen setahun sekali berkat doa Rasulullah untuk Anas bin Malik. Anas bin Malik kebunnya panen setahun 2 kali. Keutamaan Rasulullah. Sahabat Nabi terakhir meninggal di kota Basrah, Irak, Anas ibnu Malik tahun 93-94 Hijrah. Umur panjang, hidup barakah, anak cucu banyak, rezeki melimpah ruah. Malu kita, tapi karena kita merasa hina, rendah, tak ada apa-apa, maka kita kaji Anas ibnu Malik.
Titelnya bukan doktor, bukan profesor. Titelnya tak didapat dengan sekolah menulis disertasi skripsi. Titelnya radhiyallahu anhu. Allah meridhai dia. Ketika masuk semua ke dalam surga, lalu diminta, apa yang kalian minta? Madza turidun? Apa yang kalian minta? Surga sudah, tanam-tanaman sudah, tajri min tahtihal anhar, mengalir air di bawahnya sudah. Apa yang kalian inginkan? Penghuni surga meminta ridhaka, ridhamu yang kami minta. Anas bin Malik sudah dapat itu di dunia sebelum masuk ke dalam surga. Kita baru berharap, kita baru meminta. Pagi subuh tadi, raditu billahi rabba, aku ridha kepada engkau ya Allah. Tapi Allah belum tentu ridha kepada kita. Kita berharap saja, tapi harapan orang beriman tak disia-siakan Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak menyia-nyiakan balasan orang berbuat baik. Yang penting jangan pernah putus daripada istiqamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas langsung mendengar dari mulut Nabi. Kenapa? Khadimtun nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pelayan pembantu Nabi, bukan sekejap, bukan sebentar. 10 sinin, 10 tahun. Ma qala li uffin qattu. Dia tak pernah mengatakan dia tak pernah membentak, dia tak pernah marah kepada aku. Bagaimana Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ku cium telapak tangannya, atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Ku sentuh tapak tangannya, lebih lembut daripada sutra yang paling halus. Anas bin Malik dimuliakan Allah, 10 tahun hidupnya pernah bersama Rasulullah, melihat nurun nubuwah bersama baginda. Kita ditakdirkan Allah hidup 1437 tahun sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah kita? Apa salah kami ya Rasulullah? Kenapa kami ditakdirkan hidup di zaman penuh fitnah ini? Engkau tak salah, tapi Allah ingin mengangkat derajatmu. Karena kalau kau hidup bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Muawiyah, kau hidup baik, maklum, karena kau berada di tengah orang baik. Tapi kau hidup di zaman fitnah, di zaman banyak penzina, di zaman banyak pendosa, tapi kau sanggup istiqamah. Al-ibadatu fil haraji, orang yang tetap istiqamah beribadah pada saat banyak fitnah, kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah kepadaku. Jangan pernah berkecil hati hidup di tahun 2017. Kita tak hina di hadapan. Memang khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsumma alladzina yalunahum, sahabat sesudah itu, tsumma alladzina yalunahum, sahabat sesudah itu. Berkecil hati kita karena lewat masa salafus saleh, kita tak hidup bersama mereka, kita tak hidup bersama Rasulullah. Jangan berkecil hati, kita tetap menjaga. Alaikum bisunnati, kalian jaga sunnahku ini, maka kalian akan bersamaku nanti bersama jannatul ula, surga firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kalian meminta, fas'alul firdaus, mintalah firdaus. Tapi meminta bukan sekedar dengan lidah saja, dengan perbuatan. Tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan nyawa, dengan diri kamu. Anas bin Malik melakukan itu sampai titik darah penghabisan. Talha melakukan itu, Zubair melakukan itu. Kita akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, dia dengar langsung dari baginda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.